Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah kita dimatikan sejenak, dan kepadanya lah kita selalu bermunajat, dan kepadanya lah kita hendaknya senantiasa mengharapkan segala sesuatu, dan kepadanya lah, yaitu Allah, hendaknya semua permasalahan kita serahkan, baik itu permasalahan dunia dan akhirat. Baik, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian tidak lupa kita bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyempurnakan akhlak manusia. Dan mudahan kita ini termasuk orang-orang yang Allah berikan akhlak yang mulia. Anak-anakku yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Baik, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya di rumah? Alhamdulillah ala kulli halin. Semoga Allah senantiasa memberikan keistiqomahan untuk ananda kalian di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anandaku sekalian yang Allah taala muliakan, mudah-mudahan dengan ilmu yang kita punya, ilmu yang kita usahakan, ilmu yang kita tuntut, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita, pelajaran bahasa Arab. Buku bahasa Arab jilid yang ketiga, semester 1, bab yang ke-9. Baik, silahkan anak-anakku sekalian buka bukunya halaman 64. Sekarang kita di ad-darsu at-tasi'u, yaitu pelajaran yang ke-9. Masih dalam konteks yang sama, yaitu masih dalam konteks isim isyarah. Isim isyarah yaitu kata ganti, kata tunjuk. Baik yang berbentuk mufrad ataupun yang berbentuk jamak taksir. Jadi perhatikan anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Perhatikan bukunya nggih. Iqra' wa lahid. Baca dan perhatikanlah. Di sini ada kata hadza dan ada kata hadhihi. Di mana hadza digunakan untuk benda yang berbentuk mufrad muzakkar. Sedangkan hadhihi digunakan untuk benda yang berbentuk mufrad dan berbentuk jamak muannas. Baik, kita lihat contohnya. Hada masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Hadihi masajidun. Ini adalah banyak masjid. Hada maktabun. Ini adalah sebuah meja atau sebuah
kantor. Hadihi makatibu. Ini adalah banyak kantor-kantor atau ini adalah banyak meja-meja. Hada mat'amun. Ini adalah sebuah kantin. Hadihi mata'im. Ini adalah banyak kantin. Hadihi mil'aqatun. Ini adalah sebuah sendok. Hadihi mala'iku. Dan ini adalah banyak sendok. Hadihi madrasatun. Ini adalah sebuah sekolah. Wa hadihi madarisu. Dan ini adalah banyak sekolah-sekolah. Hadihi mazra'atun. Ini adalah sebuah ladang atau sebuah tempat bercocok tanam. Wa hadihi mazari'u. Dan ini adalah banyak ladang atau lahan-lahan pertanian. Baik, di sini anandaku sekalian dapat melihat ada hadihi yang berbentuk mufrad lil muannats dan hadihi yang berbentuk jamak taksir. Jadi hazihi dapat digunakan untuk yang berbentuk tunggal atau mufrad dan yang berbentuk jamak taksir. Coba perhatikan pembentukan contoh berikut. Masjidun menjadi masajidu. Satu masjid tambah satu masjid tambah satu masjid menjadi banyak masjid. Banyak masjid. Lebih dari 3 atau 3 dari 3 masjid ke atas. Maktabun menjadi makatibu. Satu meja menjadi banyak meja. Madrasatun menjadi madarisu. Satu sekolah menjadi banyak sekolah. Mazra'atun menjadi mazari'u. Satu lahan pertanian menjadi banyak lahan pertanian. Baik, perhatikan klasmennya atau kategori mana yang termasuk mufrad atau mana yang termasuk jamak taksir. Perhatikan nggih. Perhatikan nggih. Saya ulangi. Perhatikan klasmennya atau kategori mana yang termasuk jamak taksir dan mana yang termasuk mufrad. Di sini ada 2 kolom. Kolom pertama lil mufrad dan kolom yang kedua li jamak taksir ghairil aqil. Coba diperhatikan nggih halaman yang 65. Baik, kita mulai dari yang berbentuk mufrad atau kelompok yang berbentuk mufrad. Masjidun, maktabun, mat'amun. Kata-kata masjid, maktabun, mat'amu merupakan bentuk kalimat atau bentuk kata yang berbentuk mufrad atau berbentuk tunggal. Sedangkan kata-kata masajidu, makatibu, dan mataimu merupakan kata-kata yang menunjukkan bahwa benda tersebut berbentuk jamak taksir. Terlebih lagi jamak taksir lil ghairi akil, yaitu menunjukkan banyak benda atau tempat yang tidak bernyawa. Coba diperhatikan di bawahnya lagi seperti biasanya. Min asma'il isyarati litaqrib.
Ini penggunaan hada dan hadhihi. Di mana hada dan hadhihi termasuk isim isyarah litakrib untuk menunjukkan benda itu dekat. Hada digunakan lil mufradil muzakkar. Kata-kata hada digunakan untuk menunjukkan isim atau benda tersebut berbentuk tunggal. Yang berbentuk tunggal lil muzakkar untuk laki-laki. Sedangkan hadhihi digunakan lil mufradil muannatsi wal jam'i. Kata-kata hadhihi digunakan untuk menunjukkan benda itu mufrad atau tunggal lil muannas yang berbentuk perempuan, ataupun benda tersebut jamak. Jadi di sini kata-kata hadhihi lebih fleksibel penggunaannya. Bisa digunakan untuk yang berbentuk mufrad ataupun yang berbentuk jamak, tentunya pada bagian-bagian yang menunjukkan benda tersebut berbentuk perempuan. Contohnya contoh hada masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Sedangkan contoh untuk hadhihi masajidu. Ini adalah banyak masjid. Baik, anandaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga penjelasan singkat ini ananda dapat mengerti dengan baik. Oke, na'am. Selanjutnya kita lanjutkan di at-tadribat. Seperti biasanya kita lanjutkan di latihan. At-tadribul awwalu, latihan yang pertama. Iqra' waktub. Baca dan tulislah. Perintahnya, ananda sekalian disuruh membaca, kemudian diperintahkan untuk menulis apa yang ananda baca. Tak kasih contoh, nggih. Mat'amu. Di sini ada kata-kata mat'am. Kemudian di titik-titik yang ada di bawahnya ananda tulis kata-kata mat'amu. Begitu juga di kata-kata selanjutnya. Kata-kata mata'imu, misalkan ananda baca kata-kata mata'imu, kemudian ananda tulis di titik-titik yang berada di bawah kata-kata tersebut. Tulis kata-kata mata'imu. Untuk selanjutnya ananda lanjutkan di rumah masing-masing. Kemudian ingat, setelah ananda selesai mengerjakan latihan tersebut, ananda foto, kemudian ananda kirim ke para asatidahnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.